Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi di channel Cerimis TV guys, channel yang membahas tentang cerita misteri dan menegangkan. Oke guys, akhirnya saya mendapatkan sebuah kiriman cerita dari seseorang guys. Beliau bernama Pak Firman. Beliau ini tinggal di salah satu daerah yang terletak di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung guys. Oke, beliau juga adalah ketua dari FBN Republik Indonesia di Kabupaten Pesawaran guys. Menurut informasi dari beliau, ini adalah pengalaman beliau ketika beliau masih lajang itu. Jadi beliau pernah menyelamatkan seseorang dari hidupnya, dari malapetakannya, dari kematiannya ketika pada saat itu orang tersebut sedang dikeroyok dan ingin dibuang di salah satu laut yang berada di Lampung. Oke guys, sekarang saya akan langsung saja membacakan cerita kiriman dari Pak Firman. Dahulu saya pernah tinggal di daerah Kota Agung Kabupaten Tanggamus, Lampung. Saya tinggal di sana lumayan cukup lama, kurang lebih sekitar 7 tahunan. Dan saya sempat memegang juga bagian keamanan di daerah terminal yang berada di Kota Agung. Singkat cerita, kemudian selang beberapa tahun, kejadian ini berawal dari tempat di mana ada orang yang berinisial S yang berasal dari daerah Kalidantar, Kaliawi, daerah Pesawaran, merantau ke daerah Kota Agung. Ketika di sana, orang berinisial S tersebut bersilaturahmi ke rumah salah satu gadis yang bersuku Semendo. Nggak taunya, gadis Sumendo tersebut sudah bertunangan dengan seorang laki-laki. Pada waktu itu, tunangan dari gadis Sumendo ini tahu kalau di rumah tunangannya ada laki-laki yang main. Laki-laki tersebut adalah orang yang berinisial S ini guys. Akhirnya, laki-laki tunangannya pun cemburu dan marah dengan kehadiran orang berinisial S tersebut di rumah tunangannya. Kemudian tunangan dari gadis tersebut memanggil teman-temannya untuk mengeroyok orang berinisial S tersebut sampai babak belur. Tak sampai di situ, kemudian orang berinisial S tersebut diikat tangannya, kemudian dimasukkan di dalam tong yang biasanya tong tersebut digunakan untuk banyak orang untuk penampungan minyak guys. Kemudian tong tersebut diberi pemberat yang berupa batu, lalu dibawa menuju laut yang berada di daerah Kota Agung. Di tengah perjalanan menuju laut yang menjadi TKP kejadian tersebut, dan kebetulan saya sedang berada di sekitar TKP tersebut. Saya berpapasan dengan mereka. Seingat saya, kalau nggak salah, jumlah mereka sekitar 7 orang. Saya melihat mereka membawa tong yang dimana digunakan oleh mereka untuk menenggelamkan orang yang berinisial S ini ke dalam laut. Tong tersebut dipikul. Pada saat itu saya nggak tahu kalau isi dari tong tersebut adalah orang yang berinisial S ini. Kemudian karena saya penasaran, saya ikutilah mereka menuju laut yang menjadi TKP dari kejadian ini. Setelah saya ikuti cukup lama, kemudian mereka naik sebuah perahu menuju ke tengah laut. Setelah cukup jauh dari tepi laut, kemudian mereka membuang tong yang berisi orang yang berinisial S ini ke laut. Setelah berhasil menenggelamkan tong tersebut, mereka langsung menuju kembali ke tepi laut untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Setelah mereka sampai di tepi laut, dan karena saya merasa penasaran serta curiga dengan gelagat mereka, saya memberanikan diri untuk menegur mereka. Ketika saya tegur, mereka semua malah marah-marah dengan saya, dan saya diancam akan dicelakai
dengan alasan saya bisa membongkar dan menceritakan perbuatan mereka kepada orang lain pada waktu itu. Singkat cerita, setelah saya cekcok cukup lama dengan mereka, akhirnya saya berkelahi dengan mereka. Dan bisa dikatakan saya dikeroyok oleh mereka. Di situ terjadilah perkelahian hebat antara saya dengan 7 orang tersangka tersebut. Singkat cerita, karena saya juga pernah sedikit-sedikit belajar ilmu bela diri dan disertai bahwa saya yakin saya ini benar, maka disitulah Tuhan menolong saya dan saya menang dalam perkelahian melawan 7 orang tersangka ini. Akhirnya perkelahian itu pun telah usai, karena saya rasa pada waktu itu mereka sudah tidak berdaya lagi untuk melawan saya. Kemudian saya langsung meninggalkan mereka dan menghampiri orang yang pada waktu itu ikut berperan menjadi sopir dari perahu yang ditunggangi oleh mereka untuk membuang tong yang di dalamnya ada orang yang berinisial S itu. Kemudian saya paksa orang tersebut untuk menunjukkan di mana tepatnya tong tersebut dibuang oleh mereka. Singkat cerita, orang ini akhirnya mau menunjukkan lokasi tepatnya tong tersebut ditenggelamkan. Dan akhirnya kita menuju ke titik pembuangan tong tersebut. Dan masih syukur, di sini jarak antara titik pembuangan tong dengan tepi laut tidak terlalu jauh. Kurang lebih sih kira-kira 30 meteran. Jadi tong tersebut tidak sampai hanyut ke tengah laut. Setelah sampai di titik lokasinya, saya langsung terjun ke bawah atau ke laut sembari mencari tong tersebut. Akhirnya alhamdulillah saya melihat tali yang digunakan untuk mengikat tong dengan pemberat tong atau batu tersebut supaya bisa tenggelam di laut. Kemudian saya iris talinya dengan pisau yang kebetulan saya bawa, karena kemana-mana saya pasti selalu membawa pisau ya untuk jaga-jaga. Setelah saya iris talinya, tong yang berisi orang yang berinisial S ini langsung terapung di permukaan laut. Kemudian saya bawa tong tersebut ke perahunya dan membawanya ke tepi laut. Setelah sampai di tepi laut, saya langsung mengeluarkan orang yang berinisial S ini dari tong yang digunakan untuk menenggelamkannya, sembari berpikir, kayaknya orang ini sudah mati ya. Karena pasalnya nggak mungkin lah lama berada di dalam air dengan posisi diikat dan dimasukkan ke dalam tong, dan dengan luka memar dan luka-luka di sekujur tubuhnya bisa bertahan hidup. Tapi alhasil, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata orang yang berinisial S ini masih bernafas. Tak menunggu waktu lama, saya langsung meminta bantuan untuk membawa orang yang berinisial S ini ke rumah sakit supaya segera bisa dirawat. Singkat cerita, setelah orang ini sudah sembuh, barulah ia bercerita tentang alasan mengapa ia bisa mengalami kejadian yang hampir merenggut nyawanya itu. Sebenarnya jika saya dengar dari ceritanya, harusnya alangkah baiknya tunangan dari gadis tersebut tidak perlu main hakim sendiri. Harus diomongin baik-baik dulu, kan jadinya nggak repot, nggak sampai ada pertumpahan darah, dan nggak ada korban yang sampai dilarikan ke rumah sakit. Setelah itu saya memberi saran kepadanya untuk pulang saja ke kampung halamannya, dan ia pun menerima saran dari saya. Dan akhirnya ia pulang ke kampung halamannya. Untuk sebagai catatan tambahan ya, pelaku dari tindakan kriminal tersebut tidak diberi hukuman, dan saya juga tidak melaporkannya ke pihak yang berwajib, karena nggak tahu ya, saya juga agak-agak lupa. Mungkin dulu sama sekarang agak sedikit berbeda kali ya. Oke, kembali lagi. Singkat cerita dan lama setelah kejadian itu, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya dipertemukan kembali dengan orang yang berinisial S ini di rumah saya. Dan ia mengucapkan banyak terima kasih kepada saya, karena menurutnya jika pada waktu itu tidak ada saya yang berani melawan rombongan tunangan dari gadis semendo tersebut dan menyelamatkan saya dari laut, mungkin saya sudah tidak hidup lagi. Di sini saya berpesan kepada semua orang yang mendengarkan cerita saya ini, jangan pernah berhenti mengikuti hati nuranimu yang paling dalam, karena pasti
dalam hatimu yang paling dalam itu adalah kebaikan, dan jangan pernah takut dalam berbuat kebaikan walaupun itu menyakitkan. Oke guys, itulah tadi cerita dari Pak Firman tentang pengalamannya ketika ia masih lajang dan merantau di kota orang guys. Ya, semoga cerita ini bisa memberikan nilai positif kepada kalian. Jika cerita ini ada suatu kejelekan, maka jangan diambil kejelekan tersebut. Dan jika cerita ini mengandung kebaikan dan hikmah yang bermanfaat untuk kita, bisa kalian ambil guys. Oke, saya ingatkan lagi guys, jika kalian punya cerita yang menegangkan, cerita misteri, dan kalian ingin membagikannya dengan banyak orang, kalian bisa kirim aja cerita kalian tersebut di email yang sudah saya tulis di deskripsi, beserta foto atau video lokasi kejadian atau ya bukti-bukti kejadiannya. Nanti saya akan bagikan ke audiens saya atau kepada orang banyak guys. Oke, mungkin itu aja guys video kali ini. Saya ingatkan lagi, bagi kalian yang ingin mendukung channel ini, kalian bisa like videonya, bisa subscribe, dan tekan tombol loncengnya guys. Oke, jangan lupa selalu berbuat kebaikan, berpikir positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.